pemirsa, senang sekali saya Rudi Andanu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah Make It Happen with John Robert Powers. Keberagaman merupakan sebuah anugerah yang patut kita hormati, akui, dan kita hargai sebagai sebuah realitas kebesaran Tuhan. Pemahaman kita terhadap perbedaan generasi serta perbedaan budaya orang lain bukan berarti kita menghilangkan jati diri kita pribadi. Dengan adanya perbedaan, maka menjadikan hubungan antar sesama menjadi lebih dinamis, sehingga memunculkan suatu hal atau gagasan baru. Pemahaman kita terhadap perbedaan generasi serta perbedaan budaya orang lain bukan berarti kita menghilangkan jati diri kita. Lantas, bagaimana cara kita menyiasatinya? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, di studio telah hadir salah satu alumnus dari John Robert Powers, Elizabeth Setia Atmaja, dan juga Curriculum Director dari John Robert Powers, Andrew Ardianto. Apa kabar, Mas Andrew? Luar biasa. Luar biasa. Mbak Elizabeth? Baik Ya. Oke, ini kita istimewa nih ya, kedatangan tamu istimewa nih, Mas Andrew. Ada Mbak Elizabeth yang sudah beberapa kali pergi ke luar negeri. Iya, cukup bisa dibilang beberapa kali lah. Beberapa kali ya, dan bahkan tinggal di sana sebetulnya. Sempat studi di Australia. Sempat studi di Australia. Nah, ini kan kalau kita bicara soal Australia ini masyarakatnya berbeda, orang-orangnya berbeda, budayanya berbeda gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara soal perbedaan ini, Mbak Elizabeth, menurut Mbak apakah ketika Mbak Elizabeth pergi ke Australia itu memang begitu berasa ada perbedaan yang harus mungkin harus disesuaikan seperti itu? Iya, pastinya kalau misalnya kita pergi ke negeri orang gitu ya, untuk pertama kali ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, apa bisa survive nggak ya di sini gitu kan. Tapi saya kecamuk gitu ya? Iya, pastinya. Cuman saya mengingat bahwa kita kesini tujuannya apa? Untuk sekolah, untuk mengenyam ilmu. Jadi tujuan pertama saya adalah saya harus lulus dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita nggak cuma belajar, pastinya kita juga harus memberikan suatu ada manfaat. Misalnya kita ke luar negeri, apa yang bisa kita pelajari dari negeri di Australia. Nah, kemudian tentunya kita nggak cuma belajar. Kalau kita ke luar negeri, pastinya kita juga mau having fun sama teman-teman, cuma dengan cara positif, gitu, nggak ikut-ikutan untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi ada tujuan sekolah di sana, tapi juga pengen having fun juga ya, dan itu harus diseimbangkan ya. Sekalian jalan-jalan kan. Ya, nah ini kan waktu pertama kali ke sana kan mungkin orang tua tidak ikut tinggal di sana ya, artinya Mbak Elizabeth memang harus tinggal di sana sendiri, mandiri, dan itu ada proses-proses yang dilalui nggak untuk menyesuaikan diri di sana? Ya, saya tetap mengingat pesan dari orang tua saya bahwa apabila kamu di negeri orang, kamu harus hati-hati memilih teman, karena saya juga ingat ya, ada pepatah berkata, show me your friend and I will show you your future. Jadi itu menjadi pegangan saya. Waktu saya berteman, bukannya kita membeda-bedakan teman, cuman saya memilih mana teman yang boleh inner circle saya, mana teman yang hanya sekedar kita tahu aja, gitu. Jadi teman-teman yang boleh tahu inner circle saya, saat itu kebetulan saya memutuskan untuk bergabung ke suatu perkumpulan, misalnya gereja lah ya kita sebutnya. Jadi di sana saya aktif bergabung di gereja supaya paling tidak kita berada di jalur yang benar gitu kan. Kita punya teman-teman inner circle kita, tapi di lain pihak waktu kita di kampus dengan multinasional, kita juga harus bisa bergaul. Ada yang dari Korea, teman saya dari Korea, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia sendiri juga pastinya, Australia itu sendiri, berbagai macam banyak bangsa ya di sana. Nah, tetap kita harus bisa bergaul dan berteman. Tapi memang itu buat saya tuh untuk outer saya gitu. Tapi untuk inner tetap saya cari yang nyaman ya. Nggak khawatir dibilang pilih-pilih kawan gitu? Ya kita kan harus smart ya dalam bergaul. Tetap harus memilih-milih ya? Iya, kalau misalnya kita pelajaran, contoh ya, kita harus bikin grup ya. Mau nggak mau kan memang isi di teman-teman di kelas kita itu kan campur-campur. Jadi mau nggak mau memang kita harus temenan sama siapa aja gitu. Cuman memang ya sebatas teman belajar gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman curhat atau teman yang untuk mendukung kita yang lainnya, pastinya kita memilih teman gitu. Dengan cara seperti itu Mbak Elizabeth merasa sudah berhasil, artinya memang sesuai dengan apa yang diharapkan? Iya, sejauh ini terbukti saya bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Selamat. Dan ya orang tua saya juga happy kan, paling nggak anaknya nih jauh-jauh nggak
yang malu-maluin gitu lah, paling nggak ada sesuatu gitu. Baik, Mas Andrew, ini menarik sekali ya ketika orang harus pergi ke luar negeri dengan budaya yang baru, orang-orang yang baru, bahkan mungkin dari orang-orang yang punya banyak perspektif ya, itu berkumpul di sana dengan satu pegangan bahwa ya harus ingat apa yang dikatakan orang tua dan pilih-pilih kawan, ini akhirnya bisa menjadi bisa dibilang sukses seperti itu. Apakah ini memang cara yang tepat sebetulnya, Mas Andrew, atau sebetulnya ada cara lain sebetulnya? Saya katakan justru ini memang apa yang dilakukan oleh Mbak Elizabeth di sini adalah sebuah cara yang sangat bagus kalau saya katakan ya, karena mau tidak mau siapa sih orang yang pertama kali mendidik kita? Pasti orang tua gitu kan, dan bagaimanapun kita tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi pesan mereka. Ditambah lagi seperti tadi kata Mbak Elizabeth adalah kita harus jadi orang yang smart dalam bergaul. Saya yakin dengan perbedaan kultur yang ada bukan kemudian membuat kita jadi merasa minder, bukan membuat kita bahkan menjadi merasa liar atau sebaliknya. Jadi kan ada dua pilihan antara kita minder atau kita jadi liar gitu kan. Tapi sebaliknya kita melihat oh ternyata kita tetap masih bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari, kita anut dari kecil, kita masih bisa terapkan bahkan di negeri orang. Sehingga saya yakin di sini pada akhirnya kita juga waktu kita terapkan nilai-nilai ini nanti juga di tempat yang baru, walaupun itu tempat yang asing sekalipun, kita juga akan tetap dihargai. Tidak perlu harus terbawa arus. Tidak perlu harus terbawa arus. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa if you are in Rome, do as the Romans do. Jadi itu mengatakan sebenarnya dia tidak pernah mengatakan if you are in Rome, be a Roman, gitu kan. Jadi tapi lakukan sebenarnya kita mesti mengerti custom yang ada di setempat tanpa kita harus menjadi warga yang benar-benar ngikutin arusnya ke sana, gitu. Jadi bagaimana kita bisa fleksibel dalam pergaulan. Saya pernah katakan juga di episode sebelumnya bahwa kita harus, kalau dalam berteman kita bebas milih teman apa aja, tapi kalau dalam bergaul kita harus smart. Oke, dan itu yang harus pilih-pilih sebetulnya. Betul. Oke. Ada nggak hal-hal lain yang sampai mengusik Mbak Elizabeth merasa, oh ini kok orang Australia kok kayak begini sih gitu cara ininya? Oke. Jadi kalau saya sebenarnya orangnya positive thinking ya. Jadi kalau ngeliat orang biasanya saya lihat tuh jarang ngeliat negatifnya. Setiap kali saya berteman tuh saya lihat adalah sisi positif dari orang tersebut gitu. Karena masa sih setiap orang kagak ada positifnya gitu. Yang dilihat negatif doang. Terus masa iya semua orang yang lihat perbedaannya aja. Kita harus cari dong kesamaannya apa. Contoh, misalnya saya suka shopping, ya cari temen yang suka shopping gitu kan. Nggak harus sama-sama anak Indonesia atau kita bisa dengan siapa aja temen yang kita bisa bergaul gitu. Jadi mungkin nggak perlu saat shopping dia bisa ngerokok, ya itu saya menghindar. Gitu. Saya nggak suka ngerokok, jadi saya bilang kalau lu mau rokok jangan deket gue ya gitu. Jadi nggak perlu ada sampai ada sesuatu yang mengusik Mbak Elizabeth ya. Untuk pergaulan itu mungkin ke saya kurang applicable ya. Dan ketika kata saya cukup easy going sih orangnya. Jadi so far I'm okay gitu. Di sana fine aja. I'm okay, you are okay. Okay, you are okay. Kita akan sambung di segmen berikut Mbak Elizabeth dan Mas Andrew. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mbak Elizabeth, tadi kalau kita bicara soal kepribadian, jati diri, kebiasaan mereka dengan kebiasaan Mbak El yang mungkin sedikit berbeda seperti itu, tapi ini nggak perlu sampai mengubah kepribadian Mbak Elizabeth ya. Nah caranya tadi kalau nggak salah ada easy going, ada terus memang smart dalam memilih kawan-kawan. Apakah itu memang cara yang dilakukan supaya mempertahankan jati diri Mbak Elizabeth? Ya pada dasarnya kita setiap orang kan memang unik ya. Jadi setiap orang itu memang mempunyai karakter masing-masing. Jadi kalaupun kita ke negeri orang bukan berarti kita harus berubah demi mendapatkan teman di sana atau demi diterima oleh masyarakat di sana. Pada dasarnya kita tahu apa yang ada dalam diri kita, itu yang kita keluarkan sejauh itu memang baik dan memang bermanfaat bagi orang. Artinya juga pas kita di sana juga memunculkan kepribadian terbaik kita ya, bukan hal-hal ya mungkin saja setiap orang punya negatifnya, tapi itu jangan sampai menjadi hambatan ya. Ini menarik sekali ya Mas Andrew. Sebetulnya kalau kita pergi, saya beberapa kali sebetulnya ke luar negeri, tapi kadang-kadang mungkin saya masih agak kebawa gitu ya, mungkin ada culture shock gitu ya. Ketika sampai ke negara orang gitu melihat mereka, terus saya jadi agak kebawa, dan ini sebetulnya kurang begitu baik juga ya Mas Andrew. Jadi sebetulnya culture shock itu pasti sempat dialami oleh semua orang, hanya dalam
kondisi seberapa berat culture shock yang dialami gitu kan. Ada orang yang benar-benar jadi, dan cara menyikapinya juga bisa berbeda-beda gitu kan. Jadi seperti Mbak Elizabeth lakukan, cara menyikapinya cukup bagus. Ada orang yang justru malah gara-gara culture shock mereka ya udah kepalang tanggung, ya udahlah saya begini rusak ke kalian gitu kan. Jadi karena saya itu tidak sedikit loh, itu tidak sedikit, dan saya kebetulan juga adalah seorang lulusan dari luar negeri gitu ya. Saya sempat melihat ada beberapa teman saya juga seperti itu, karena mereka tidak siap mental untuk menghadapi proses kemandirian, kemudian apalagi masuk ke negara barat. Kalau misalnya masuk ke negara barat yang cenderung lebih bebas gitu kan, dari sini pola pikirnya, bagaimana cara tingkah hidupnya, berpakaian, cara berpakaian, akhirnya malah jadi kebablas, malah liar. Nah ini yang bahkan ada orang yang pernah mengatakan jadi lebih Americanized daripada orang Amerika kadang-kadang. Oh iya. Betul, jadi karena mereka tidak memahami, mereka cuma menelan tanpa mengadopsi dengan benar gitu, dengan nilai-nilainya. Tidak melihat bahwa setiap orang itu unik seperti Elizabeth katakan. Ya, ini menarik sekali. Nah, Mbak Elizabeth, ini kalau kita bicara sekarang kan Mbak juga sudah menikah ya? Udah. Artinya ada 2 orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang mungkin budayanya juga berbeda kan? Nah sekarang bersatu, ini bagaimana menjaga supaya ini bisa menjadi harmonis, Mbak? Oke, sangat munafik kalau kita bilang kalau setiap pernikahan itu baik-baik saja. Dan itu kayak di awan-awan ya istilahnya ya. Nggak seperti yang dikatakan waktu mau married, kayaknya berjuta-juta rasanya. Begitu married beda total gitu kan. Bukan meng-underestimate orang yang married juga sih sebenarnya, tapi memang itu faktanya. Again, gimana kita bisa menghadapi orang yang berbeda gitu ya, pastinya toleransi, kita harus bisa toleransi yang pertama. Kedua, background keluarga dia dan background keluarga saya memang berbeda. Dari kebiasaan keluarganya suami saya dan juga kebiasaan keluarga saya juga berbeda. Kalau dia ada anak cowoknya gitu ya istilahnya, kalau kita kan anak cewek 2 gitu, saya sama adik saya cewek. Treatment ke kita juga lebih girly banget kan, lebih ke aduh jangan ini jangan itu, mungkin kok keluarga dia beda gitu ya. Dari perbedaan itu kita berusaha untuk komunikasi setiap hari, komunikasi kita jaga. Kemudian walaupun kalau lagi bertengkar itu tetap komunikasi ya? Iya, komunikasi kan nggak boleh berantem sesudah matahari terbit, itu udah selesaikan katanya. Jadi ya kita berusaha sebisa mungkin lah jangan panjang-panjangin gitu. Kalau berantem, ya berantem pasti wajar ya. Mana ada orang sih hidup nggak berantem gitu kan, nggak bertengkar, kayaknya munafik banget gitu kan. Jadi ya saat kita berantem itu justru kita menyalurkan aspirasi kita. Menurut saya apa? Menurut kamu gimana? Oke, jadi ini berdua mana yang benar? Kita harus saling ngalah dong gitu. Oke, ya udah kamu yang benar ininya, aku benar ininya. Ya udah oke. Kita satukan gitu masalah. Kita kalau menang dari pertengkaran juga hadiahnya apa gitu kan, nggak ada hadiahnya gitu. Menang cuman gue menang, udah that's it gitu doang. Dan itu sudah berapa lama itu Mbak Elizabeth? Saya menikah 5 tahun, mau 6. Mau 6 tahun. Dan itu toleransi dan komunikasi ini menjadi kunci. Iya, walaupun awal pernikahan pasti memang susah. Dalam arti kata kaget gitu kan ya. Wah, contoh deh misalnya odol, satu menjadi dari bawah, satu menjadi dari atas. Itu kan klise banget dan masalah umum kan. Masalah klasik tuh. Masalah klasik, tapi kalau dipanjang-panjangin kan bisa jadi wow gitu, sesuatu gitu kan. Nah, tapi kalau saya cukup yang lebih berantakan sih sebenarnya, suami saya itu lebih rapi. Jadi kalau saya suka, karena saya orangnya kan suka buru-buru gitu. Jadi pencet aja asal gitu. Kalau dia aduh gitu, tapi dia untungnya suami saya tuh orang yang sangat nggak mau ambil pusing gitu. Ya udah kalau berantakan dia ngerapiin gitu. Jadi dia lebih begitu sih ke saya, dan saya jadi ups gitu kan. Iya, ya udah deh besok deh pencetnya dari bawah. Cuman kan susah, namanya kebiasaan kita udah bertahun-tahun gitu kan. Ya hal sepele, tapi buat kita tuh nggak digede-gedein gitu. Baik, Mas Andrew, ini kalau kita bicara dari pengalamannya Mbak Elizabeth ini, toleransi dan komunikasi itu nampaknya menjadi kunci dari dua orang dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian, latar belakang budaya, pendidikan ini, tapi bisa harmoni. Ya, apakah itu memang kuncinya? Saya suka dengan pernyataan Mbak Elizabeth tadi yang mengatakan saling mengalah di dalam konflik. Jadi kemudian saya juga punya, kalau saya sharing dengan beberapa orang, saya harus konseling untuk pasangan gitu kan. Saya selalu katakan bahwa konflik itu, dan ini saya berlaku untuk semua konflik gitu ya. Konflik tidak akan selesai kalau hanya salah satu ngalah. Tapi dua-duanya harus salah satu ngalah. Kalau salah satu ngalah nggak selesai. Karena apa? Satu pasti akan jadi dimenangkan gitu kan. Tapi again, tujuan kita pada waktu kita berkonflik adalah apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus melihat
sebenarnya dua-dua pihak sama-sama salah, wong sama-sama egois. Ceritanya kalau konflik begitu, kayak tadi masalah odol aja bisa kalau diterus-terusin bisa berantem ribut. Kebetulan saya dan istri juga seperti itu, dan istri saya juga tipe orangnya kalau mencetin odol juga asal gitu kan. Tapi ya saya menyikapinya gimana? Saya toleransi dengan apa? Saya beli alatnya supaya membuat orang mau nggak mau kan nuntun odol sampai dari bawah ke atas gitu kan. Jadi toleransi itu berbicara tentang kita boleh tidak setuju dengan pendapat seseorang, tapi bagaimanapun tidak setujunya kita menghargai perbedaan itu. Makanya kenapa konflik itu tidak akan selesai kalau kita hanya memajukan ego kita. Makanya kembali kepada konsep powers kita pada waktu sempat dibahas gitu ya. Other people itu penting. Bagaimana kita harus melihat bukan hanya sekedar dari sudut pandang persepsi kita sendiri, tapi juga kita melihat dari persepsi orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kalau saya di posisi dia, apa yang akan saya pikirkan? Contoh, perbedaan suku aja. Itu kan seringkali apalagi di Indonesia yang sudah terkenal dengan salah satu sebagai negara dengan jumlah multikultur yang paling banyak. Negaranya nggak gede, tapi multikulturnya paling gede sedunia. Saya katakan ini adalah kesempatan kita untuk saling mempelajari ras yang berbeda sehingga terjadi toleransi itu tadi. Ya, Mas Hendro, ini nanti juga saya pengen nanya sesuatu juga sama Mbak Elizabeth soal kepribadian atau sifat dasar kita yang katanya ini merupakan warisan dari orang tua. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mbak Elizabeth, ini kalau kita bicara soal karakter, sifat dasar atau kepribadian seseorang, ini konon katanya adalah warisan dari orang tua dan ini katanya tidak bisa diubah. Bagaimana tanggapan Mbak Elizabeth? Oke, kalau misalnya mengenai karakter ya, pastinya saya sendiri adalah perpaduan dari orang tua saya, ayah dan ibu saya. Ada ambil dari sininya ada berapa persen, dari sini berapa persen gitu. Cuman semakin kita dewasa ya, semakin kita dewasa, kita juga menyadari dari karakter kita ini apa yang baik ya kita kembangkan, yang kurang kita eliminate. Betul. Gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sering mendengar feedback dari orang. Kadang seperti yang diajarkan di GRP, ada jendela jauh hari kan. Nah itu ada yang kita mungkin tahu, orang lain juga tahu, atau ada yang kita nggak tahu, orang lain tahu. Nah di situ kita saatnya mendengarkan feedback dari orang gitu. Jadi saya termasuk orang yang cukup sering nanya sama temen sih, gue tadi galak ya atau apa gitu, karena emang aku dari sananya tampangnya tuh begini gitu. Jadi kalau orang nggak kenal saya pasti bilangnya galak. Cuman katanya kalau udah ngobrol gue cari kemana-mana, istilah kasarnya tuh bawel banget gitu. Bawel dalam arti kata beda banget sama first impression. Nah itu yang sedang dicoba untuk dikurangi dan untuk itu saya mencalon diri saya sendiri. Nah di gereja kebetulan kan ada pelayanan asyir. Asyir itu kan interact dengan jemaat. Bagaimana kita harus senyum, kita harus tampil ramah gitu kan. Nah itu sangat mencalon sekali kan. Jadi saya tertarik untuk join pelayanan itu dan sampai sekarang udah sekitar 6-7 tahun ya saya bertahan di sana dan teman-teman bilang ya lu udah rada berubah deh kelihatan gitu kan, karena setiap minggu ini dalam artian berubah sebetulnya bukan kita men-switch kepribadian tapi memunculkan karakter terbaik dari kita sebetulnya. Misalnya kita tahu mungkin ada turunan lah dari ayah atau ibu saya lah, mukanya rada-rada bagaimana gitu ya. Cuman ya kan kita punya pilihan kan, mau kita terusin aja atau ada hal yang bisa kita rubah ya kita berusaha untuk rubah. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya kita udah semaksimal mungkin ya tetap paling tidak kita meminimasi galaknya. Ini menarik sekali tadi kalau pas dibilangnya ada jendela jauh hari di JRP itu, artinya banyak sekali sebetulnya masukan-masukan yang didapat dari mengikuti pelatihan di JRP ya? Iya, pastinya buat saya sendiri, saya kan alumni dari JRP ya, waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah saya bergabung saat saya tuh kerja di salah satu pabrik accountant. Saya menyempatkan diri untuk mengikuti kelas ini, kelas kepribadian pastinya. Tadinya sih cuma hal sepele aja, cuma yang tahu berdiri yang baik itu gimana, makan gimana gitu, bukannya nggak bisa berdiri atau gimana, cuman saya kan orangnya kan demen belajar, demen untuk mencari tahu hal-hal yang bisa saya pelajari lah gitu intinya. Jadi kebetulan orang tua saya, papa saya waktu itu ngeliat iklan gitu, terus dia bilang ini kayak bagus deh, kamu ikut aja gitu sama adik kamu gitu, biar ada sesuatu lah value gitu kan. Ya udah, terus kita ikutan dan saya kan orangnya senengan gitu, maksudnya kayak ada hal baru tuh seneng gitu. Jadi
masuk semua pelajarannya tuh ya mungkin berapa persen lah masuk gitu. Jadi ada hal banyak sekali yang saya pelajari pastinya. Termasuk soal menjembatani bagaimana berhubungan dengan orang yang punya karakter berbeda mungkin, latar belakang pendidikan berbeda. Walaupun saya masuknya rada telat ya, coba masuknya dari dulu gitu, dari sebelum saya berangkat ke Australia. Cuman ya memang di tempat kerjaan kan juga berbagai macam suku ya, mungkin bukan sampai multi internasional atau country gimana, tapi paling tidak kan itu public accountant yang go internasional. Jadi pastinya ada orang dari Filipina, dari orang mana yang terus masih untuk kedepannya masih tetap saya hadapi gitu loh. Jadi waktu saya ikut EJRP itu juga memang ada powers ya, kan diajarin tentang powers, positif, tentang learning, tentang others gitu. Jadi ada hal yang nyantol yang kita we should do this, yang membuat kita menjadi lebih baik lah pastinya. Nah ini Mas Hendro, menarik sebetulnya tadi dari omongannya Mbak Elizabeth ya, bahwa kita itu sifatnya memang, kalau boleh saya simpulkan ya, ini memang juga ada warisan dari orang tua kita gitu. Tapi kita mencoba untuk memunculkan sifat-sifat itu yang terbaik dari itu. Nah ini bukannya berubah sebetulnya. Bukan berubah, tapi kita memaksimalkan. Justru makanya kenapa tadi Mbak Elizabeth juga sempat sharing tentang manfaat di John Robert Powers gitu kan, bahwa kami juga mengajak orang itu untuk bukan berubah jadi pribadi yang berbeda, tapi justru kita menampilkan apa yang terbaik dari diri kita gitu kan. Karena pada akhirnya saya yakin gini, setiap orang itu pasti pingin dilihat orang lain seneng gitu kan, tapi banyak orang nggak tahu gimana caranya gitu kan, nggak tahu bagaimana step by stepnya, dan mungkin karena mereka tidak tahu bahwa mungkin kebiasaan mereka itu cenderung terlalu agresif kalau bicara sama orang, lupa bagaimana kita bisa bermain, ngerem gitu kan. Jadi ada orang yang malah sebaliknya terlalu banyak ngerem jadi nggak maju-maju gitu kan. Nah, itu kan dalam komunikasi ini kan merupakan sebuah dinamika dalam interkultural maupun interpersonal yang mau kita harus lihat gitu loh, masukan dari orang. Iya kalau Mbak Elizabeth tadinya orangnya kelihatan galak, sekarang banyak senyum. Nah itu kan walaupun wajah memang aslinya itu orangnya ramah gitu ya, tapi kalau kita tidak belajar untuk melatih otot-otot wajah kita untuk banyak senyum, saya yakin keramahan itu tidak akan pernah tertampilkan di dalam wajah gitu. Nah ini makanya ini penting feedback, dan kalau kita mau bicara tentang feedback, kita udah nggak boleh lagi ngelihat kamu dari kultur mana, kamu dari kultur ini, kamu nggak boleh ngomong tentang saya, nggak bisa. Seperti yang tadi Mbak Elizabeth katakan ya, dia harus punya persepsi bahwa setiap orang itu unik ya. Betul. Itu harus diterima betul-betul. Dan pada akhirnya di mata Tuhan mau kultur apapun kita sama. Gitu loh, kita sama ciptaan Tuhan, dan kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Nggak ada yang satu lebih baik daripada yang lain, semuanya bisa saling melengkapi. Baik. Saya juga ingin tambahkan bahwa harus ada tindakan nyata. Jadi kita tidak akan bisa belajar untuk kita tidak akan bisa berinteraksi dengan orang kecuali kita bertindak untuk berinteraksi. Kita tidak akan bisa mengerti orang kecuali kita bertindak untuk mengerti gitu. Jadi harus ada tindakan nyata, jangan cuma realisasinya. Jadi jangan kemudian saya kurang komunikasi dengan anak saya. Ayo kalau gitu ayo bangun komunikasi. Mulainya dari mana? Mulai dari hal-hal yang nggak penting. Kan pembicaraan nggak penting di dalam sebuah hubungan itu bisa jadi penting. Karena mau tidak mau chemistry dalam sebuah hubungan, mau kultur apapun tidak akan pernah terbentuk kecuali kita bertindak untuk keluar dari zona nyaman kita, dan kita masuk ke dalam, ayo apa sih yang kamu pikirkan? Nah, baik Mas Hendro dan Mbak Elizabeth, kita akan lihat ada tips-tips dari John Robert Powers sebentar ya. Pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Pemirsa, semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.